muda, alhamdulillah di pagi hari yang segar dan penuh barokah ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk mendekat kepada mereka para walinya Allah, karena dikatakan tidaklah orang itu menjadi mulia kecuali dengan dia mendekat kepada orang yang mulia. Sebagaimana mereka para tabi'in tidak bergelar tabi'in kecuali karena dekat dengan para sahabat, memandang sahabat, kemudian bertemu dengan sahabat, mendengar dan berbicara kepada mereka. Mereka tinggi makomnya menjadi tabi'in. Seorang tabi'in menjadi tabi'in karena sahabat. Mereka para sahabat tidaklah sangat mulia seperti itu, sehingga dikatakan paling rendahnya makom sahabat itu masih lebih tinggi, jauh daripada paling tingginya makom wali kutub. Nah, mereka para sahabat tidaklah menjadi seperti itu karena mereka mendekat, berkumpul, memandang, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga kita berharap ya tidak ada lain duduknya kita berziarah kepada para wali, khususnya Al-Habib Abdul Qadir, melainkan ingin bergantungan kepada mereka sehingga dipandang, dikenal oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kalam Al-Imam Ibn Athaillah, ya qala Sayyidil Imam Arifillah bin Athaillah sakani rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadil wafir fid darain amin. Masih di dalam pembahasan at-tadbir. Ini kayaknya beberapa pertemuan, ini bisa sebulan atau 2 bulan, mungkin 8 kali pertemuan. Tapi ini sudah akhir-akhir ya. Beliau mengatakan wa misalul abdi ma Allah kama malikin lahu abdun fabana daran wa bahajaha wa hasanaha wa tawalla ghirasaha wa kammala mustahayati fiha fi ghairil mautin alladhi fil abid wa yuridu an yanqulahum ilaiha. Permisalan lagi, ini kan beliau kan suka analogi ya, supaya tidak ada lain, supaya kita ini lebih paham. Analogi menggunakan permisalan-permisalan yang bermacam-macam supaya kita lebih paham sama apa yang ingin beliau sampaikan daripada apa yang Allah berikan kepada beliau daripada cahaya ilmu. Beliau mengatakan permisalan budak, permisalan hambanya Allah ini dengan Allah seperti permisalan seorang raja dengan budaknya. Seorang raja yang mempersiapkan untuk budaknya tadi itu ada rumah, kemudian dihiasi, dimegahkan, bahkan tanaman-tanamannya itu suruh diurusi. Nah, jadi misal raja ya, raja ini punya budak-budak, kemudian raja ini menyatakan kepada para tukang misalnya, siapkan ya rumah nih untuk budak saya. Nah, kamu perbaiki, kamu bikin yang bagus, kamu bikin yang mewah, kasih kebun-kebunnya itu ditanami yang tanaman-tanaman yang indah. Nah, kemudian kelak raja tadi itu akan memindahkan budak-budak itu ke tempat yang dipersiapkan tadi itu. Kata Imam Ibn Athaillah, atara idza kana hadina yatu bihim fi maddakhara lahum indahu wa ayyahum lahu ba'da rahilah ayamnahum hauna an yatanawalu min mannihi wa fadalati ta'amih. Apakah kamu mengira jika seorang raja itu mempersiapkan untuk budaknya nanti di tempat yang bagus itu, yang dihiasi, yang dipersiapkan, loh itu saja dipersiapkan, apakah mungkin raja mencegah budak-budaknya itu selama belum berpindah untuk memakan makanannya, meminum minumannya, menikmati apa yang diberikan oleh raja? Enggak. Lawang tempat saja dipersiapkan, apalagi yang di tempat sekarang, ya boleh sekali gitu loh, boleh sekali. Jangankan yang kamu nikmati sekarang, wahai budak, ibarat gitu, jangankan kamu yang nikmati sekarang, kamu ini nanti bakal dipindah ke tempat yang lebih indah lagi. Maka apa yang kamu nikmati sekarang itu boleh, apa yang diberikan raja kepadamu itu hal yang boleh. Nah, seperti itulah kata beliau, seperti itulah hamba-hambanya Allah. Allah Ta'ala menjadikan mereka ada di alam dunia ini, namun Allah mempersiapkan untuk mereka surga yang jauh lebih dahsyat, yang tidak terbayang, yang mana seorang di alam dunia ini menghayalkan seindah apapun tempat yang paling indah, maka hayalannya sedikit pun belum menyentuh daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah tidak menginginkan mereka tercegah dari dunia, bukan. Akan tetapi Allah memberikan kepada mereka dunia
supaya untuk melangsungkan hidup mereka, mengambil bekal untuk di akhiratnya. Ya, faqala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, kulu minat thayyibati wa amalu sholihan. Makanlah, nikmatilah daripada at-thayyibat, yakni yang halal, yang menyehatkan, wa amalu sholihan, dan beramalah yang baik. Nah, jadi kita diperintah untuk menikmati daripada alam dunia ini. Ya, tapi wa amalu sholihan, beramalah yang baik. Gitu. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai hamba yang beriman, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Nikmatilah daripada hidangan-hidangan yang telah aku beri kepada kalian. Fa idza dakhara lakal baqi wa manna 'alaika bihi la yamna'ukal fani. Jika Allah mempersiapkan untukmu, wahai hamba Allah, al-baqi, kenikmatan yang kekal kelak di akhirat. Dan kita termasuk ya, bila hisab wala azab. Nah, jika Allah mempersiapkan untukmu kenikmatan yang sangat kekal, yang tidak terbatas, maka tidak mungkin sekedar dunia yang fana Allah mencegah kamu, gitu loh. Jadi, fa inna ma yamna'uka ma lam yaksimhu lak. Hanya saja Allah ada kalanya mencegah kamu di alam dunia ini apa yang memang Allah itu tidak membaginya untuk kamu, melainkan untuk orang lain. Alladzi, kata Imam Al-Haddad apa? Alladzi li ghairik la yasil ilaik waladzi kusim lak hasilun ladai. Apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk orang lain nggak akan nyampe untuk kamu. Tapi apa yang Allah tetapkan untuk kamu, mau orang berusaha mencegahnya pun Allah akan sampaikan itu kepada kamu. Nah, jadi beliau mengatakan Allah tidak memberi kamu apa yang memang tidak Allah takdirkan untukmu. Wa ma lam yaksimhu lak falaysa lak. Apa yang tidak Allah bagikan untuk kamu maka nggak akan nyampe. Tapi apa yang Allah janjikan nyampe, ya bakal nyampe. Baik dengan usaha atau tanpa usaha. Baik dengan baik ada orang yang mencegah atau tidak, bakal nyampe. Jadi jangan kemudian berpikiran bingung dengan alam dunia ini. Ya, wah nanti saya nggak dapat dunia loh. Surga saja kamu dikasih. Nah, apalagi sesuatu yang fana, gitu. Loh, Allah ini mempersiapkan kamu ini diizinkan oleh Allah untuk melafazkan la ilaha illallah, untuk merasakan keimanan dalam hatimu. Ini sudah satu tiket yang kamu insya Allah bakal masuk ke dalam surga yang nikmat, yang abadi selamanya. Yang jika seorang masuk ke dalam surga, dia lupa alam dunianya seperti apa. Sesusah apapun bakal luntur. Nah, apakah Allah mencegah kamu? Allah nggak ngasih kamu dunianya? Ya, cara berpikir yang keliru ini. Allah kasih, cuman ada kalanya memang seperti itu. Apa yang Allah bagi untuk kamu ya bakal dapat. Apa yang memang di alam sementara ini nggak Allah kasih, ya nggak nyampe. Maksudnya kita diajari ridho sama Allah ya, ridho. Juga beliau mengatakan dengan analogi, wa misalul mahmum bi amri dunya al-ghafil an tazawwudil ukhra. Ya, permisalan orang yang bingung dengan perkara dunianya sehingga dia lalai dalam mengambil bekal untuk akhiratnya. Nah, ini kama sali insan ja'ahu sabu wa yuridu an yaftarisahu. Ini seperti orang yang didatangi oleh hewan buas, singa lah misalnya. Ada orang jalan misalnya, nah komor-komor ada singa muncul yang ingin menerkam dia. Terus dia kan kaget ada singa. Belakang nggak lama ada lalar hinggap di dia tadi ini. Jadi ngeliat singa menerkam, terus ada lalar datang, dia justru bingung sama lalar, dia bingung sama singa tadi itu. Fastaghala bidzabizubab wadafihi anita harus minasabu. Dapat ternyata dia ini tambah bingung sama lalar daripada mikiri singa yang mau menerkam dia. Nah, maka sebenarnya kata beliau, kalau ada budak yang seperti ini, seseorang yang seperti ini cara berpikirnya sangat jelek sekali. Bahkan beliau mengatakan faqidu wujudil akal. Nah, ini menunjukkan akalnya nggak ada. Kalau kata Imam Ibn Athaillah, walau kana mutasifan bil akli la syaghara amrul asad. Seandainya dia orang yang akalnya baik, berpikir dengan bagus, ya harusnya dia mikirin singa ini ya, apa dia nih? Cara mengatasinya singa ini gimana dulu? Daripada memikirkan hanya sekedar lalat saja. Nah, begitulah kata beliau.
ketika seseorang yang sibuk dengan perkara dunianya sehingga melalaikan perkara akhiratnya. Ya, seperti yang kemarin-kemarin pernah kita bahas ya, adapun ikhtiar di dalam urusan dunia, kemudian bagaimana orang itu dalam rizki, ada ahli tajrid, ada ahli kasab, ya sudah kemarin ahli ikhtiar sudah kita bahas. Nah ini yang dimaksud, orang yang bingung dengan dunia sampai lupa perkara akhiratnya. Kalau tadi malam ya, karena ada macam-macam itu, ada 4 golongan itu. Nah ini kalau ternyata orang bingung dengan perkara dunianya, daripada berbekal, bingung, sholat ditinggal, misalnya sedekah tidak ada, yang penting nabung. Ini menunjukkan, kata Imam Ibn Athaillah, dalla dzalik minhu ala wujudi humki. Ini menunjukkan kebodohan, kata beliau. Idlau kana fahiman akilan la ta'ahaba lidaril akhirah allati huwa mas'ulun anha wa mawqufun 'alaiha. Nah, jika dia orang yang berakal, yang baik pikirannya, maka dia akan fokus memikirkan siap-siap untuk alam akhiratnya. Allati huwa mas'ulun anha, yang dia bakal ditanya satu-satu, setiap langkah kita, setiap detik kita, bahkan setiap lintasan yang ada dalam hati kita, kita bakal ditanya sama Allah. Fala yastaghilu bi amri rizq, maka dia tidak terlalu tenggelam dalam perkara rezeki ini, karena Allah Ta'ala yang mengatur. Jadi kita ikhtiar, na'am, tapi juga tawakal kepada Allah, jangan terlalu bingung. Fa innal ihtimam bi binasbil akhirah kanisbati dzubab ila mufaja'atil asad wa hujumi, karena perhatian penuh 100% kepada dunia tanpa memperhatikan akhiratnya, ini seperti seseorang yang sibuk dengan lalar tanpa memperhatikan singa yang ada di depannya. Loh, ini akhirat yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Loh, orang-orang soleh itu nangis tiap harinya, takut. Mereka dosa kecil itu dianggap dosa besar. Sayyidina Ali itu sampai teriak, ya ahin likillati zat wa bu'dis safar. Ya Allah, gimana ini? Bekal saya sedikit, perjalanan saya jauh. 1 hari seperti 1000 tahun. Bagaimana kelak keadaan di akhirat? Apa yang kita lihat, apa yang kita temui? Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang pintar di dalam alam semesta ini, sehingga tetap selalu dan bahkan semakin memprioritaskan Allah, memprioritaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para aulia daripada yang lain, sehingga kita mendapat ridha mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.